Halo teman-teman semua, nama saya Chandri. Kali ini kita akan melakukan presentasi terkait tugas besar untuk kelompok dengan saya Chandri dan teman saya Eka Safari. Dalam tugas besar ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara mengkonfigurasi suatu jaringan sederhana untuk perangkat switch dan router Cisco sampai berhasil dilakukan remote session dari PC. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita setup jaringannya dulu. Di sini kita menambahkan ada satu PC. Kemudian kita tambahkan perangkat jaringannya satu switch. Dan di sini saya tambahkan juga satu router yang nanti akan dikonfigur oleh rekan saya Bang Eka Safari. Kita bisa mengkoneksikan jaringan ini dengan kabel straight. Sini saya konekkan dengan kabel kapasitor 01. Sini saya konekkan ke Ethernet 24 kabel S00. Jadi di sini jaringan kita akan menggunakan alamat IP dengan subnet 192.168.1.24, mana nanti default gateway-nya itu kita akan setting routernya 192.168.1.1. PC sudah selesai, sekarang kita konfigurasi untuk switch ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah untuk konfigurasi nama host dan domain. Di sini untuk switch saya akan kasih nama switch 1. Kemudian untuk domainnya kita pakai .com. Kemudian langkah kedua, kita akan buat pasangan kunci kriptografi atau RSA. Perintah ini akan membuat kunci yang diperlukan untuk enkripsi SSH, dan kunci minimum disarankan adalah 1024 bits. Jadi yang pertama kita lakukan adalah crypto ini RSA seperti ini 1024. Jadi setelah dilakukan, kita melakukan pembuatan akun user lokalnya. Jadi dengan kita username admin secret Cisco. Jadi kenapa kita pakai versi 15? Agar pada saat user masuk ke dalam perangkat ini bisa langsung ke mode akses penuh. Langkah selanjutnya kita lakukan adalah kita konfigurasi jalur VTY-nya atau Virtual Terminal Line. Jadi jalurnya akan dipakai oleh untuk remote access SSH. Di sini kita tidak akan mengenable telnet karena kurang secure. Jadi kita bisa mulai dari VTY 4. Artinya cuma boleh ada 5 sesi saja yang aktif. Kemudian kita boleh kasih SSH. Ini langkah kelima yang kita lakukan adalah menaktifkan versi SSH lama atau SSH versi 1. Jadi kita coba enable IP SSH version 2. Ya sudah dikonfigur, maka yang kita lakukan nextnya adalah memastikan verifikasi dari konfigurasi SSH sudah kita lakukan. Kita bisa dengan show ini terlihat bahwa SSH sudah berhasil dikonfigurasi dengan versi 2. Selanjutnya untuk supaya bisa dilakukan pengujian dari PC, maka kita harus mengkonfigurasi dulu switch IP address untuk switch ini. Jadi kita bisa masuk dalam
Terakhir, jangan lupa untuk save konfigurasi. Tapi kasih konfig karena konfig. Konfigurasi sudah selesai. Sekarang mari kita lakukan pengujian dari PC. Yang sudah terlihat PC-nya yang sudah kita konfigurasi tadi. Pertama kita pastikan dulu untuk koneksinya. Tapi kita di sini ada 1.10, paketnya di 1.1, IP address tadi adalah 1.1.2 string. Sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan adalah testing untuk SSH-nya. Tes SSH maka akan diminta password yang sudah kita konfigurasi tadi. Sini dari PC sudah berhasil melakukan SSH ke dalam sysad yang kita konfigur tadi dengan privilege 15. Terus bisa konfigurasi di switchnya. Oke, selanjutnya konfigurasi untuk router yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Eka Safari. Baik, terima kasih Bang Chandri. Di sini langsung aja di sini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasikan agar PC bisa di remote melalui bisa remote ke router melalui PC. Kita langsung aja. Pertama kita aktifkan untuk kita konfigurasi untuk interface-nya dengan IP address .168.1.3/24 ya. Lalu kita aktifkan. Setelah itu kita kasih nama ya, satu. Ini nama ini untuk digunakan untuk membuat RSA key-nya. Lalu kita tetapkan domain name-nya. Biasanya nih domain name ini kombinasi antara hostname dan domain ya. Kenapa ini penting? Karena crypto key generate ini sering membutuhkan domain name untuk menghasilkan key yang tepat ya. Setelah itu kita buat akun dengan nama admin, lalu privilege-nya 15 dan password. Jadi kita gunakan secret ya. Karena kalau pakai password dia akan tersimpan dalam bentuk plain text, sehingga untuk alasan keamanan kita gunakan secret agar tersimpan dalam bentuk hash atau terenkripsi. Setelah itu kita buat private key-nya. SSH-nya kalau dari EWS sendiri ukuran bitsnya minimal 512.
untuk keamanan sekarang bisa kita pakai di 1024 atau lebih tinggi bisa. Kalau direkomendasikan itu 2048 jika perangkatnya mendukung. Tapi di sini kita coba pakai 1024 aja. Setelah itu kita gunakan SSH versi 2 karena lebih aman dari versi 1. Dan untuk virtual terminalnya kita ada di range 0 sampai dengan tergantung sih ya, kita bisa pakai 0 range antara 0 sampai 4 atau antara 0 sampai 15. Kita pakai di 15 saja. Ini tergantung konfigurasinya ya. Kita izinkan untuk transport untuk protokol SSH-nya. Lalu kita instruksikan untuk VTY menggunakan database yang udah kita buat sebelumnya. Untuk akun yang sebelumnya udah kita buat. Sekarang kita pastikan dulu untuk konfigurasinya. Untuk interface sudah aktif, lalu kita cek RSA key-nya dengan sesuai ya, terenkripsi. Selanjutnya coba kita cek SSH-nya. Oke, sudah sesuai. Sekarang kita coba untuk kita remote. Lalu kita coba remote. Oke, berhasil ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.